Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas info saham tentang perusahaan PT Inggria Pertama Kapitalindo Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu GRIA, yaitu tentang perusahaan real estate, yaitu properti teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Perusahaan yang menyelesaikan kegiatan usaha menjadi real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan di tahun yang sama yaitu pada tahun 2022. Perusahaan melakukan penggabungan usaha dengan PT Esma Sukses Makmur SM dan PT Balikpapan Sekeling Property BSP. SM memiliki kegiatan usaha pembangunan antara lain menyelenggarakan usaha real estate. BSP memiliki kegiatan usaha real estate. Perusahaan merupakan perusahaan penerimaan penggabungan serta SM dan BSP merupakan perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri ke dalam perusahaan, di mana penggabungan usaha tersebut berlaku efektif pada tanggal 31 Desember tahun 2022. Kegiatan usaha perusahaan saat ini berdasarkan anggaran dasar atau KBLI adalah real estate yang dimiliki sendiri atau disewa, namun kegiatan usaha perusahaan yang tak benar-benar dijalankan saat ini adalah real estate. Untuk alamat emiten ini yaitu di Ruko Pondok Cabe Mutiara, Jalan Pondok Cabe Raya nomor 27, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15418. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://ingriagroup.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia teman-teman. Ini milik sendiri yang disewakan teman-teman. Ini dia propertinya itu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke informasi perusahaan IPO teman-teman. Jumlah saham yang ditawarkan adalah 2.949.275.000 lembar saham. Dari total sahamnya dicatatkan yaitu 34,29%. Harga penawaran rentang dari 115 sampai 120. Dana dipoles sekitar 339M sampai 353M. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 20 Juli sampai 24 Juli tahun 2023. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 2 Agustus sampai 4 Agustus tahun 2023. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 4 Agustus tahun 2023. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia yaitu di tanggal 8 Agustus tahun 2023. Untuk underwriternya yaitu AO, Etikat Elite Sekuritas, masuk ke papan pengembangan teman-teman. Itu dia. Oke, kita lanjut ke rencana penggunaan dana ini. Sebesar 151 miliar akan digunakan untuk pembayaran hutang kepada pihak ketiga, diantaranya Mansur, Asgan Abdul Ghani, Dadan Sudarman, Helmi Alwi, Endin, Saum, Itang, sehubungan dengan pembelian lahan yang dikembangkan oleh perusahaan. Artinya ini ada hutang ya teman-teman sama mereka ini. Yang kedua, sisanya akan digunakan untuk modal kerja perusahaan yaitu yang pertama sebesar 35M akan digunakan untuk pembangunan proyek perusahaan di Samarinda. Lalu sisanya akan digunakan untuk biaya operasional perusahaan antara lain pembayaran bunga pinjaman bank, pembayaran gaji, jasa operasional, biaya perizinan, keperluan kantor, pajak penghasilan, biaya sewa kantor, biaya marketing, dan biaya transportasi. Nah, itu dia teman-teman rencana penggunaan dana ini. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke struktur pemegang saham teman-teman. Nominal 20 per saham ya, sebelum IPO ini teman-teman. Oke, kita lihat teman-teman, ada Kuplan Hakim Nur, Alpan, Anwar, Ustiana, Mokdodi, Irwansyah Hakim, dan ada PWK. Nah, kalau kita lihat untuk jumlah modal yang disetorkan penuh adalah sekitar 8,6M teman-teman. Nah, ini dia. Kita bisa lihat sendiri ya. Oke, dan ini ada lockout ya teman-teman. Saya baca ya teman-teman. Ini dia. Pembatasan saham atas diterbitkan. Nah, jadi ini di lockout sekitar 8 bulan teman-teman. Ada 6 ya teman-teman pemegangan tadi. Nah, itu dia. Kita bisa lihat sendiri ya itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke struktur kepemilikan saham perusahaan ini teman-teman. Nah, ini dia. Tadi kan sudah kita lihat teman-teman. Ada 48%, 30%. Nah, ini dijelaskan KHN ini siapa? Ini dia keterangannya. Kuplan Hakim Nur. Oke, kita masuk ke laporan keuangannya teman-teman. Oke, kita lihat di tahun 2020 yaitu asetnya teman-teman ya. Oke, aset ancanya kita lihat teman-teman. Ini dia. Pada tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami kenaikan dan tahun 2022 nyata mengalami kenaikan. Aset tidak ancal. Kalau kita lihat teman-teman, nyata juga mengalami kenaikan. Jadi jumlah asetnya dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini dia kita masuk ke hutang ya teman-teman. Kita lihat untuk hutang jangka pendeknya teman-teman. Ternyata di tahun 2020 ke tahun 2021 nyata menurun hutangnya. Tapi di tahun 2022 nyata naik lagi hutangnya. Itu. Oke, kita lanjut lagi untuk utang jangka panjangnya teman-teman.
nyata dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan. Jadi jumlah seluruh utangnya tuh dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan. Apalagi di tahun 2022 ini mengalami peningkatan juga sangat drastis. Tahun 2023 kita tidak audit dulu teman-teman, tidak kita lihat, tapi lumayan juga meningkatnya teman-teman itu. Untuk ekuitasnya pastinya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan teman-teman. Itu dia teman-teman. Oke, kita masuk ke laporan laba ruginya. Kita lihat tahun 2020 untuk pendapatannya. Nyata tahun 2021 mengalami penurunan teman-teman. Kalau kita lihat dari tahun 2020 ya. Tahun 2022 nyata turun lagi pendapatannya teman-teman. Nah, apalagi beban pokoknya ini lumayan besar ya teman-teman. Nyata untuk laba kuartalnya lumayan sih, masih namanya itu mencetak laba. Oke, kita lihat untuk beban penjualan juga lumayan tinggi ya teman-teman. Pendapatan lainnya juga masih masuk. Beban lainnya juga lumayan ya teman-teman. Nah, laba sebelum pajak juga ada juga teman-teman, lumayan ya. Jadi untuk laba tahunan berjalannya kita lihat teman-teman sangat sedikit dapatnya teman-teman. Apalagi tahun 2022 nih, dia dapat itu sangat sedikit teman-teman kalau kita lihat teman-teman. Kalau kita lihat ya teman-teman ini untuk laba tahun berjalannya dari tahun 2020 ke tahun 2021 dia mengalami peningkatan. Nah, kalau kita lihat teman-teman, kalau di tahun 2021 ini dia mengalami peningkatan. Dia meningkat karena apa? Ya karena beban pokok penjual pendapatannya sangat kecil dibanding tahun 2020 kemarin itu. Tapi di tahun 2022 karena pendapatan yang kecil, beban pokoknya pendapatan sangat besar. Jadi sangat sedikit teman-teman dapatnya, sekitar 1,7 miliar. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau kita lihat dari tahun ke tahun nyata dia mengalami penurunan teman-teman untuk laba pendapatan yang ada di saham ini teman-teman. Itu dia. Oke, kita lanjut ke rasio pertumbuhannya teman-teman. Ini dia. Nah, kita langsung saja untuk pertumbuhan saja teman-teman. Ini dia pendapatannya. Kalau kita lihat nyata minus, nyata mengalami peningkatannya teman-teman dari tahun ke tahun ya. Tahun 2023 Februari tidak perlu kita lihat teman-teman karena ini tidak diaudit. Untuk laba tahun berjalannya nyata dari minus dia naik di tahun 2021, tapi di tahun 2022 dia menurun teman-teman pendapatannya. Menurunnya sekitar 60%-an hampir. Tuh. Dan total asetnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan total liabilitas juga mengalami peningkatan dan total ekuitasnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Itu dia. Oke, kita masuk ke policy GRIA ini teman. Oke, tentang harga dari 115 dan 120. Untuk PBP-nya yaitu 12,01 kali di 115 dan di 120 yaitu 12,53 kali. Untuk PER-nya yaitu 568,49 kali di 115 dan 120 yaitu 593,20 kali. Untuk BP-nya sama ya, tentang harganya yaitu 9,57. Dan DER juga sama teman-teman yaitu 378,04%. Untuk ROE juga sama teman-teman yaitu 2,11%. Untuk EPS-nya yaitu 0,20. Untuk jumlah sahamnya di stok komponen tadi adalah 8,6 M. Untuk ekuitasnya yaitu 82 M. Untuk laba bersihnya yaitu 1,7 M. Untuk total hutangnya tadi adalah 311 M. Lalu untuk market cap di 115 yaitu 989 M dan di 120 yaitu market capnya yaitu 1 triliun. Wow, lumayan besar sih market capnya ini teman-teman. Itu dia. Oke, itu dia teman-teman untuk policy GRIA ini teman-teman. Kita masuk kesimpulan teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan saham GRIA dari tahun 2020 ke tahun 2022 mengalami penurunan dari laba pendapatannya tadi ya. Kalau kita lihat ya teman-teman, itu dia. Lalu yang kedua, tujuan penggunaan dana ini kurang menarik, ada buat bayar hutang teman-teman, meskipun ada untuk modal kerja juga tadi. Itu dia. Bayar hutangnya saja sekitar 50% teman-teman. Itu. Yang ketiga, untuk underweight dari IPO saham GRIA ini adalah AO. Kita lihat dulu teman-teman secara history. Oke, kita lihat dulu untuk secara history yang dikawal oleh AO ini teman-teman, yaitu Erdika Elite Sekuritas. Yang terakhir adalah SMIL, 2 kali ALA teman-teman, papan pengembangan. PAS, merah, pada hijau, SMKM, 1 kali ALA. Merah dan ALA semua teman-teman. Jadi kalau kita simpulkan lumayan sih teman-teman, dia bisa ditutup zona hijau dan ALA teman-teman. Itu aja. Untuk AO ini itu. Yang keempat, saya akan skip IPO saham GRIA ini. Yang pertama tadi laba dari tahun mengalami turun terus ya teman-teman. Terus juga rencana dana tadi digunakan 50% akan digunakan untuk bayar hutang teman-teman. Dan rencana dana IPO tadi 50% akan digunakan bayar hutang teman-teman. Dan ada juga barangan IPO lainnya teman-teman. Di tanggal 8 Agustus tahun 2023 ada 7 saham yang lumayan menarik teman-teman, termasuk GRIA ini. Oke, kita lihat ya teman-teman. Ini dia 7 sahamnya termasuk GRIA ya teman-teman. Ada ELA, Umi, Cyber, PPLI, B2, GRIA, Zeus. Nah, di antara ini ada yang menarik teman-teman. Nah, kita nggak tahu teman-teman mana yang nanti bisa yang ALA
atau yang ALB, atau yang tutup zona hijau, atau merah, dan sebagainya teman-teman. Nah, itu kita kurang tahu teman-teman, karena dia listingnya tanggal 8 Agustus dia 7 saham teman-teman yang listing. Itu lumayan banyak teman-teman, memecahkan rekor dari tahun sebelumnya teman-teman. Tahun sebelumnya itu paling banyak itu ada 6, ini 7 teman-teman. Itu dia. Nggak tahu nanti apakah ada nambah lagi. Kalau ada lagi di 8 Agustus ada 8 teman-teman. Itu dia. Oke, jadi gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman akan ikut beli Gliani atau tidak? Kalau saya sih akan skip saja, akan pilih mana saham yang menurut saya lumayan bagus dan tertarik teman-teman. Itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan tentang IPO saham Gliani. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.